dan coal mining emission, which makes 10% of total. Jadi, untuk kalimat ini, itu kan melengkapi kalimat yang sebelumnya ya. That is even more. Jadi kan, untuk jawabannya apa ya, kayak idenya itu ada di 17%. Jadi kayak padi ini menyumbang 17% dari total emisi metana sedunia gitu. Yang mana itu lebih dari coal mining emission yaitu 10% gitu. Jadi jawabannya itu C, 17%. Gimana? Jelas? Clear? Atau ada yang ditanyakan? Clear, Kak. Oke, clear ya. Kalau gitu kita next question, oke? Nah, di sini ada pertanyaan tipenya itu true, false, or not given. Ini bisa kalian jawab ya. Ini ada informasinya di sebelah kanan. Aduh, sebentar ya, ketutupan. Nah, ini dia informasinya yang di sebelah kanan. Kalian jawab true kalau misalnya informasinya itu atau pertanyaannya itu selaras dengan yang ada di teks. Terus kalian harus jawab false kalau misalnya pertanyaannya itu nggak selaras gitu ya. Kayak misalnya apa ya? Ya. Jadi itu tuh ada di bacaan, tapi nggak selaras atau beda gitu. Jadi kalian harus jawab false. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu atau statement di pertanyaan itu nggak ada di bacaan, kalian harus jawabnya not given. Gitu. Oke, silakan mencoba. Ya, buat teman-teman yang baru join, jadi di sini kita jawab pertanyaan ya. Di sini tipe pertanyaannya yaitu true or false or not given. Di sini ada beberapa yang harus kalian pahami, yaitu kalian harus jawab true kalau misalnya kalian setuju antara pertanyaan dengan yang dibacaan atau selaras gitu ya. Kalau selaras jawabannya true. Kalau misalnya pertanyaan dengan bacaannya itu tidak sama, itu kalian harus jawab false. Tapi kalau misalnya pertanyaan ini tidak tertera di bacaan, kalian harus jawabnya not given. Oke, sudah ada 2 yang masuk. Oke. Oke, ada yang true, false, not given, ada yang false, not given, not given, ada false, not given, true. Oke, false, not given, true.
Okay, false, true, not given. Oke, mau dikasih waktu lebih untuk ngerjakan atau kita bahas aja? Bahas aja, Kak. Ya, oke, kalau gitu kita bahas ya. Nah, untuk jawaban yang pertama, jawabannya yaitu false. Nah, itu untuk statementnya itu ada di kalimat kedua ya, yang the concept of the national park originated in America. Though it was quickly replicated by similar parks in Canada, Finland, New Zealand, Australia, and elsewhere. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, yaitu Amerika copied the idea of national parks from other countries. Jadi di sini Amerika itu ngopi idenya dari national parks ya. Tapi sedangkan di bacaan sendiri itu sudah benar-benar jelas menjelaskan kalau misalnya konsep dari national park itu originated in Amerika. Originated itu berasal ya. Nah, oleh karena itu, jadi jawabannya yaitu false. Oke, terus untuk yang jawaban kedua, yaitu not given. Di sini, kenapa kok not given? Kita kan pertama harus cari keywords-nya ya. Keywords-nya sendiri yaitu Yellowstone. Jadi pertanyaan, Yellowstone is the most frequently visited national park in the USA. Jadi keyword-nya adalah Yellowstone, di mana Yellowstone itu ada di paragraf, ada di kalimat ketiga. The first American national park was Yellowstone, created in 1872. Gitu ya. Terus Yellowstone comprise some bla bla bla. And today it attracts more than 4 million visitors a year. Nah, kenapa kok di sini not given? Karena di pertanyaan sendiri itu kan dia jelasin kalau Yellowstone itu most frequently visited national park in the USA. Sedangkan di bacaan sendiri itu nggak dijelasin gitu. Dia jelasin cuman sekarang itu menarik lebih dari 4 juta visitor 1 tahun. Di mana itu nggak dijelasin gitu. Apakah dia most frequently, mungkin aja di Kanada atau Finland atau New Zealand itu lebih banyak gitu, atau di suatu tempat di US itu lebih banyak gitu. Jadi kan belum tentu. Ketika pertanyaannya itu masih ambigu dan belum jelas dibacaan, maka jawabannya itu not given. Oke. Terus untuk yang ketiga, jawabannya yaitu true. Di sini pertanyaannya yaitu the NPS is responsible for certain buildings as well as natural landscape. Jadi untuk keywordnya sendiri kita harus cari NPS ya. Setelah kita cari NPS, keyword yang kedua yaitu responsible for certain buildings sama ada natural landscape. Ini ada di kalimat terakhir. Ada di 2 kalimat terakhir. Yang pertama yaitu mulai dari since 1972, nearly 60 additional national parks has been established in the USA, incorporating almost every type of natural environment, from mountains, bla 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 bla. Nah, di sini kan ada natural environment. Dan di pertanyaan ada natural landscape. Jadi kan udah ya sama, selaras. Terus kita cari lagi nih, certain buildings. Di mana certain buildings? Kita cari di kalimat selanjutnya. They are administered by the National Park Service or NPS, which also manage significant monuments and historic structures such bla 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 bla. Nah, di sini ada significant monuments, yaitu maksudnya adalah certain buildings atau kayak bangunan tertentu. Oleh karena itu, jadi jawabannya yaitu true.
Nah, sampai sini, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang jelas? Oke, sudah jelas ya. Begitu kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini tipe pertanyaan short answer question. Di sini kita harus lihat ya perintahnya. Perintahnya di sini yaitu write no more than 2 words. Jadi kalian nggak boleh nulis lebih dari 2 kata. Oke, silakan mengerjakan. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan ditulis di kolom chat. Oh ya, ini ada pertanyaan tentang ada pertanyaan nih, Kak, kalau true or false kita tidak perlu membaca soal cuman dengan perhatikan keyword atau harus dibaca seluruhnya ya. Jadi untuk jenis pertanyaan ini untuk memudahkan kalian karena kan ini waktunya cuma 60 menit untuk 40 pertanyaan. Jadi untuk mempercepat waktu dan memudahkan kalian, kalau bisa dibaca keyword-nya aja, kita cari keyword-nya. Nah, setelah itu kita baca kalimat sebelum atau dan juga kalimat sesudahnya. Atau kalian baca satu paragraf itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian nggak baca keywords-nya atau kalian nggak lihat keywords-nya dulu, nanti kan kalian pasti baca dari awal sampai akhir. Dan belum tentu kalian ingat semua isinya. Bisa aja nanti ketika kalian jawab pertanyaan, kalian udah lupa. Jadi, kalau paling gampang, kalau aku tipsnya itu biasanya aku baca dulu pertanyaannya, setelah itu cari keywords-nya dibaca, cari keywords di pertanyaan, terus dicocokin di bacaan. Setelah ketemu, nanti dibaca satu paragraf itu atau kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Kalau sudah, baru nanti kembali lagi ke pertanyaan, kayak gitu. Oke, banyak yang jawab. Pertama blue whale, terus yang kedua blubber. Wah, kalian hebat-hebat nih. Oke. Terus ada juga pertanyaan, Kak, dari mana kita tahu dalam satu soal yang mana keyword-nya? Biasanya keyword-nya itu lebih ke apa ya, kayak ke subjeknya atau yang lebih spesifik gitu ya. Kayak misalnya pertanyaan ini yang pertama, which animal has the most fat? Nah, keyword-nya itu pasti yang apa ya, yang lebih ditekankan, yaitu kan ini lebih menekankan ke the most fat-nya. Animal has the most fat. Jadi kita cari aja di sini mana yang jelasin binatang yang punya banyak lemaknya gitu. Oke, sip. Karena kalian udah jawab benar semua ya, kita lihat nih. Nih benar semua ya. Jadi yang pertama yaitu blue whale, terus yang kedua blubber. Kayaknya untuk pertanyaan yang ini nggak perlu dijelasin ya, atau mungkin ada yang mau dibahas? Boleh, Kak. Oke, jadi kita bahas ya. Untuk yang pertama, yaitu which animal has the most fat? Jawabannya di sini, keywordnya di sini kita harus cari, yaitu animal has the most fat. The most fat ini ada di kalimat pertama.
As the largest animal in the world, the blue whale also has the most fat. Tuh. Jadi sini udah jelas ya di kalimat pertama, kalau misalnya blue whale itu punya the most fat. Gitu. Nah, karena kalian harus memperhatikan perintahnya, yang mana di sana tertera kalau nggak boleh lebih dari 2 kata, maka the-nya itu jangan dimasukkan. Jadi kita cuman harus jawab blue whale aja. Terus yang pertanyaan selanjutnya, how is called tissue of marine mammals that is rich with fat? Nah, di sini yang pertama kita keywordnya yaitu tissue of marine mammals ya. Sama rich with fat. Oke, di situ ada di kalimat, di paragraf kedua, kalimat kedua. Yaitu, will begin with blubber, the fat-rich tissue belonging to marine mammals that has myriad benefits for streamlining buoyancy, defense, isolation, and energy storage. Di sini udah jelas ya, ada marine mammals, terus ada juga rich with fat, di mana mengacunya yaitu ke blubber. Jadi jawabannya yaitu blubber. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita next question ya. Oke. Di sini ada tipe pertanyaan yaitu sentence completion. Sentence completion sendiri di sini ada seperti useful information yang sudah saya jelaskan, yaitu biasanya follow by the order of the text. Jadi pertanyaan 1, 2, 3 ini biasanya urut ya. Oke, silakan. Kalian bisa jawab. Oke, nomor 1 sudah ada yang jawab. Mungkin untuk yang ini bisa jawab sampai nomor 2 ya. Nomor 1 dan juga nomor 2. Oke, banyak banget yang udah jawab. Ada yang jawab sampai 4. Wah, keren-keren nih.
Oke, kita bahas dulu ya 1 sama 2. Oke, nomor 1, jawabannya yang benar yaitu oval. Dari pertanyaan sendiri yaitu the leaves of the tree are blah 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 in shape. Jadi untuk keywords-nya kita cari leaf sama shape ya. Di sini ada di jawabannya ada di kalimat di kalimat ketiga ya, yaitu the tree is thickly branches with dense foliage of tall, dark green oval leaf and produce small yellow bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. Gitu. Jadi karena di sini yang ditanyain yaitu leaves atau daunnya sendiri bentuknya yaitu oval gitu ya. Jadi jawabannya yaitu oval. Dark green oval leaf. Oke, untuk yang kedua jawabannya yaitu hawks. Di sini ada di kalimat yang selanjutnya, ada kalimat 5. Keempat sih ya, keempat. Di sini yaitu, pertanyaannya yaitu the blah 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 surrounds the fruits and breaks open when the fruit is ripe. Jadi di sini kita baca, kita cari keywordnya dulu. Yang keywordnya yaitu surrounds the fruit atau menyelubungi buah ya. And breaks open when the fruit is ripe. Jadi, nah ada di kalimat yang ini, the fruit is encased in a flax husk. When the fruit is ripe, the husk splits into 2 halves along a ridge running the length of the fruit. Jadi kita lihat lagi ya ke soal. Soalnya yaitu surrounds the fruit. Surrounds di sini yaitu maksudnya mengelilingi atau menyelubungi. Nah, menyelubungi itu sinonimnya yaitu encased. Encased itu menyelubungi. Jadi di kalimat yang the fruit is encased in a flax husk. Jadi buahnya ini itu terselubungi oleh flax husk gitu. Terus di sini kita cari juga di keywordnya yaitu breaks open when the fruit is ripe ya. Yaitu ada di kalimat selanjutnya, when the fruit is ripe, the husk splits into 2 halves along the ridge, bla 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 gitu ya. Nah yang ditanya ini kan apa yang menyelubungi buah dan breaks atau kayak hancur, terbuka ketika buahnya ini matang. Nah, itu ada di kalimat yang keempat, yaitu buahnya itu disebelungi oleh flax husk, di mana ketika buahnya ini matang, this husk, ya husk ini itu split into 2 halves, gitu. Jadi jawabannya husk ya. Teman-teman, oke. Terus untuk yang ketiga, jawabannya yaitu seed. Untuk pertanyaannya yaitu the blah 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 is used to produce the spice nutmeg. Nah, untuk keywordnya sendiri kita harus cari produce the spice nutmeg ya. Karena kan ini pertanyaannya adalah apa yang digunakan untuk memproduksi spice nutmeg. Ya. Di sini ada di kalimat yang ada di kalimat yang ini ya. These are the source of the 2 spice, nutmeg and mace. The former being produced
by the dried seed and the latter from the aerial. Jadi di sini kan dijelaskan kalau misalnya sumber dari dua spice atau dari dua spice itu nutmeg dan mace ya. Nah, sumbernya itu yang the former itu dari dried seed. Jadi kenapa kok jawabannya seed? Karena kan bentar, aku bingung jelasinnya gini. Jadi kan di sini ada spice-nya kan ada dua. Yang pertama nutmeg sama mace. Nah, penjelasannya itu ada di kalimat selanjutnya. The former being produced from the dried seed. Jadi yang pertama, nutmeg-nya ini itu diproduksi dari dried seed. Gitu. Jadi kenapa jawabannya seed? Gitu. Terus kalau misalnya yang nomor 4, yaitu mace jawabannya. Pertanyaannya kan, the covering known as the aerial is used to produce bla bla bla. Nah, itu ada di kalimat yang sama ya. Kita lihat, kita cari aerial, yaitu ada di kalimat, ada di kata-kata terakhir, kalimat terakhir. And the latter from the aerial. Jadi kan yang kayak yang tadi aku jelasin, jadi ada dua spice. Yang pertama nutmeg, itu dari dried seed. Yang kedua yaitu mace dari aerial. Gitu. Jadi aerial itu untuk memproduksi, digunakan untuk produksi dari mace. Gitu. Oke, good job. Ada yang benar 3, ada yang benar semua. Keren nih. Oke. Mungkin ada yang nggak jelas atau mungkin ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. Kalau gitu, aku lanjutin ke soal selanjutnya. Oke, yang soal selanjutnya ini yaitu diagram labeling. Nah, silakan dikerjakan. Jadi untuk tipe pertanyaan ini, kita ingat lagi ya useful information-nya. Jadi kita harus lihat ke diagramnya. Di diagram ini kita lihat apakah ada keywords yang nantinya membantu kita untuk cari jawabannya di bacaan. Jadi di sini ada keywords-nya yaitu ada dung beetle types. Jadi kita fokusnya ke tipe-tipe dari dung beetle-nya ya. Terus ada juga approximate depth in centimeters below surface. Jadi ini kedalamannya. Ini kedalaman, terus ada dung beetle types. Terus di sini ada juga angka-angka yang menandakan kedalamannya ya, ada 0 cm, ada 10 cm, 20, dan juga 30. Ini bisa banget kalian pakai sebagai keyword.
Oke, sudah ada yang mengerjakan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Saya bahas maksudnya. Soalnya waktu kita terbatas, teman-teman. Jadi kita bahas ya. Oke, jawabannya yaitu nomor 6 adalah African, terus yang nomor 7 ada French, terus yang nomor 8 ada Spanish gitu. Untuk memudahkan jawabnya, kalian bisa lihat di diagram ya. Kalau misalnya nomor 6 ini kan lebih ke 20 cm. Terus kita cari nih, di sini yang tulisannya 20 cm. Oh, ada di kalimat ini, South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below the surface of the pad. Gitu. Jadi, oh jawabannya nih South African. Gitu. Terus untuk yang nomor 7, itu kan sekitar 30 cm nih. Jadi kita cari di sini ada di bacaan yang 30 cm. Oh, ada di kalimat ketiga. Some large species originating from France exhibit tunnels to a depth of approximately 30 cm below the dung pad. Gitu. Jadi jawabannya yaitu France. Terus untuk yang terakhir, ini sekitar 10 cm atau 0. Dan kita lihat lagi di diagram, kok ini tuh yang paling pendek kan, yang paling yang pendek gitu. Ya, jadi kita cari itu keywords-nya. Ternyata ada di kalimat selanjutnya, yaitu the shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that breathes down in chamber that hang like fruit from the branches of a pear tree. Gitu. Jadi jawabannya yang nomor 8 yaitu Spanish. Oke. Good job everyone. Terus kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita next ya. Nah, ini agak panjang ya. Soalnya ini pertanyaan tipe classification. Jadi di sini itu ada list of researchers. Jadi di list-list ini nanti kalian cocokin. Jadi di kalimat pertanyaan nomor 28, ini apa? Kira-kira ini statement dari researchers-nya yang mana gitu, antara A, B, C, sama D. Begitu juga di nomor 30 sama 31. Gitu. Ya. Maaf ya teman-teman. Oke, kalau kita langsung bahas ya, soalnya kita kehabisan waktu nih.
Oke, jawaban yang pertama, maaf ya teman-teman. Jadi kita langsung bahas aja ya. Yang jawaban nomor 28 yaitu ada di D, yaitu researchers Ng and Sorensen. Di sini kita cari beberapa keywords ya. Dari pertanyaannya, the action of managers may make staff feel they shouldn't move to a different employer. Jadi di sini kita cari keywordnya, yaitu managers, terus ada juga shouldn't move to a different employer. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi di sini itu ada di Halo, Pak. paragraf. Halo. Ya, halo. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada di paragraf kedua, yaitu di kalimat Ng and Sorensen demonstrate that when managers provide recognition to employees, motivate employees to work together and remove obstacles preventing effective performance, employees feel more obligated to stay with the company. Gitu. Jadi untuk yang shouldn't move to a different employer itu ada di sinonimnya, yaitu ada di ini ya, stay with the company. Halo, Assalamualaikum, Pak. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Iya, halo. Iya, ada yang bisa dibantu? Halo, Sir. Iya. Mungkin bisa di-chat ya, Kak, ya, untuk pertanyaannya. Sorry, Sir. What preparation? Which one? Maaf ya, terus kita lanjutin, oke? Gitu. Jadi kita lanjut ke nomor 30. Maaf ya, ini salah ketik, seharusnya di pertanyaan nomor 30. Ini ada di kalimat yang sama. Pertanyaannya kan, staff are less likely to change jobs if cooperation is encouraged. Jadi untuk keywords-nya sendiri itu ada di less likely to change jobs, atau yang kita tadi baca itu di stay ya, stay with the company. Terus if cooperation is encouraged, jadi maksudnya staff itu nggak bakal ganti pekerjaan kalau misalnya perusahaan itu encourage atau apa ya, kayak menyemangati gitu. Nah, untuk encourage-nya sendiri itu ada di kalimat selanjutnya, yaitu providing support to employees, give them the confidence to perform their jobs better and the motivation to stay with the organization. Itu. Jadi jawabannya tetap di researchers yang sama. Terus untuk pertanyaan nomor 31, jawabannya yaitu ada C. Pertanyaannya yaitu dissatisfaction with pay is not the only reason why hospitality workers change job. Jadi kita cari nih, pertama yaitu keywordsnya ada dissatisfaction ya. Terus dissatisfaction with pay itu keywordnya. Terus yang kedua yaitu reason why hospitality workers change jobs. Nah, itu ada di paragraf pertama, di kalimat terakhir, yaitu among the many cited reasons are low compensation, inadequate benefits, poor working condition, and compromised employee moral and attitudes. Gitu. Jadi low untuk dissatisfaction with pay itu ada di pertamaannya, yaitu di low compensation. Terus karena itu jadi jawabannya yaitu C. Karena di belakangnya kan ada side-nya ya, Maraudes et al. Gitu.
Oke, next. Ini pertanyaan selanjutnya. Silakan dijawab. Jadi di sini kalau yang matching headings ini mau nggak mau kalian harus baca semua dari bacaan di tiap paragrafnya. Tapi kalau bisa kalian scanning ya, scanning dan skimming. Jadi kalian harus cepat bacanya, tapi juga harus memahami karena headingsnya itu biasanya general idea, jadi bukan spesifik. Oke, sudah ada yang jawab nih. Oke, yang lain? Jadi headingsnya ada nomor 1, temperatures on Earth. Terus kedua, what is a greenhouse? Ketiga, creating global warming. Keempat, plants that grow in a greenhouse. Terus yang kelima, Earth's atmosphere. Terus yang keenam, why people have greenhouse. Gitu. Oke, yang lainnya silakan jawab. Oh ya, yang harus kalian pahami di sini, jika headingsnya ini berupa angka dalam Romawi, misalnya 1 titik ini, kayak I gitu, terus I double I gitu, kalian harus sama ya. Jadi harus sama jawabannya. Karena kalau misalnya beda, misalnya kalian pakai angka, itu nanti jadinya salah gitu. Begitu pula sama yang lain-lain, kayak yang true, false, not given, itu kan harus dalam kapital ya. Ya, kalian itu harus jawabnya juga dalam kapital. Terus kayak pertanyaan apa lagi? Ya, kalau misalnya complete sentence, sentence completion, itu karena dia ada di dalam paragraf atau dalam kalimat, maksud saya itu berarti hurufnya itu harus kecil semua ya. Jangan sampai kalimat kata awalnya itu kapital terus setelahnya itu enggak gitu. Atau kalau bisa sih jawabannya kapital semua. Karena dengan kapital semua itu mengurangi kesalahan gitu. Kalau misalnya jawabannya kapital semua itu biasanya lebih diterima. Gitu. Oke, kita bahas ya. Kayaknya udah banyak yang mengerjakan nih. Oke, kita bahas. Jadi jawaban yang pertama itu yaitu di paragraf A itu jawabannya ada itu 2 ya. Dia ada di awal paragraf. Jadi a greenhouse is a house made of glass. Sedangkan kalimat-kalimat sebelumnya itu cuman kayak penjelasnya. Seperti yang di useful information yang saya jelaskan sebelumnya, beberapa paragraf itu idenya itu ada di awal paragraf. Dan ini contohnya itu di paragraf A ini ya. Jadi main idenya itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Terus untuk yang paragraf B, itu jawabannya yang benar yaitu 1. Mungkin banyak yang tanya, kenapa bukan 5, Kak? Gitu kan ya. Nah, untuk yang 1 ini, untuk yang B ini, kenapa jawabannya 1? Mungkin untuk kalimat awalnya dari paragraf itu memang bahas tentang atmosfer ya. Earth's atmosphere does the same things as the greenhouse. Tetapi seperti yang kita tahu, kayak misalnya di bahasa Indonesia itu kan
kalimat pokoknya itu nggak hanya ada di awal paragraf, tapi bisa aja di terakhir atau di tengah gitu. Nah, sedangkan secara keseluruhan paragraf ini itu membahas tentang temperatur dari bumi gitu. Jadi di mana di kalimat yang ini, during the day the sun shines through the atmosphere, jadi kan earth surface warms up in the sunlight, itu kan berarti kan temperaturnya itu kan lebih ke warm, terus at night earth surface cools, releasing the heat back into the air. Itu terus lebih ditekanin lagi kenapa temperatures itu ada di kalimat terakhir. That is what keeps our earth a warm and comfortable 59 degrees Fahrenheit on average gitu. Jadi lebih ke bahas temperaturnya ya daripada ke atmosfer dari bumi gitu. Oke, apakah sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Udah jelas, Kak. Ya, oke, thank you. Kalau gitu, nah, udah selesai nih akhirnya pertama. Terima kasih banyak ya teman-teman buat yang udah hadir di kelas hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, saya kasih full dari IELTS Reading, yaitu ada 40 pertanyaan. Linknya saya kasih mungkin kalau nggak besok ya nanti malam. Jadi nanti kalian kerjakan sesempatnya. Nanti minggu depan kita bahas satu-satu gitu jawabannya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah hadir, yang udah mau dengerin kelas aku dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak. So, see you next week. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Tadi Kakak ada bilang dipersiapin apa ya, Kak? Oh, enggak. Jadi, untuk minggu depan itu nanti aku kasih link untuk ngerjakan soal. Jadi nanti bisa kamu kerjakan sesempatmu gitu. Nanti dibahasnya di minggu depan gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau ada yang nggak jelas nanti bisa chat aku ya secara pribadi di WhatsApp. Makasih teman-teman. See you next meeting. Bye-bye. See you, Kak. Oke, aku end meeting-nya ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Record.